Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Yulia Pratiwi. Saya salah satu mahasiswi dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Di video kali ini saya akan membahas mengenai etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam pengembangan lembaga dakwah. Nantinya saya akan memaparkan apa itu etos kerja, apa itu kepemimpinan, apa itu lembaga dakwah, dan bagaimana keterkaitan antara etos kerja maupun kepemimpinan dalam pengembangan lembaga dakwah. Etos berasal dari bahasa Yunani atau etos yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Etos kerja akan berpengaruh terhadap dinamika organisasi atau perusahaan. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Etos kerja Islami adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan dan menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khairul ummah. Etos kerja Islami itu sendiri berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa dengan bekerja keras yang disebabkan karena telah berbuat dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada makanan yang lebih baik dibandingkan apa yang dimakan dari hasil jerih payah atau kerja kerasnya. Setelah kita mengetahui apa itu etos kerja, sekarang saya akan memaparkan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok orang atau organisasi dalam mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sumber pengaruh ini mungkin bersifat formal, seperti yang diberikan oleh pemimpin dalam suatu organisasi. M. Munir dan Wahyu Ilaihi berpendapat bahwa kepemimpinan dianggap sebagai seni dakwah untuk mencapai konsistensi dalam mencari kesepahaman. Ini berarti bahwa setiap administrator atau pengelola harus bekerja secara kolaboratif dengan anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari lokasi tersebut. Peran pemimpin di sini adalah untuk mendorong para menteri. Oleh karena itu, manajemen adalah seni bagaimana orang lain mengikuti tindakannya untuk mencapai tujuan. Setelah mengetahui pengertian dari kepemimpinan, kita akan membahas mengenai pengertian dari lembaga. Secara bahasa, lembaga adalah kelompok atau organisasi, badan atau organisasi yang bertujuan untuk menjalankan usaha atau melakukan penelitian ilmiah disebut juga sebagai lembaga. Itu pengertian menurut KBBI. Lembaga adalah organisasi yang melakukan penelitian ilmiah dan memenuhi tugas yang diberikan kepadanya. Lembaga dakwah merupakan organisasi atau lembaga yang berfokus pada penyebaran ajaran Islam atau dakwah. Tujuan utamanya untuk mengamalkan dan menghayati ajaran Islam dan masyarakat umum agar lebih memahami, mengamalkan, dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga dakwah di Indonesia meliputi lembaga-lembaga besar seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan lembaga-lembaga yang bergerak di dalam kampus atau komunitas tertentu. Selanjutnya, agar suatu organisasi apapun, termasuk organisasi atau lembaga dakwah, dapat berjalan secara efektif, maka seorang pemimpin sebaiknya memiliki sifat dan karakter sebagai berikut. Yang pertama, bersikap luas. Yang kedua, sadar mengenai diri.
Yang ketiga, memberitahu bawahan tentang setiap persoalan dan bagaimana pemimpin pandai dan bijak menggunakan wewenangnya. Yang keempat, mahir menggunakan pengawasan umum di mana bawahan tersebut mampu mengerjakan sendiri pekerjaan harian mereka dan mampu menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, selalu ingat masalah mendesak maupun keefektifan jangka panjang secara individual maupun kelompok sebelum melakukan suatu tindakan. Yang keenam, memastikan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dan tepat waktu, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketujuh, selalu mudah ditemukan bila bawahan ingin membicarakan masalah dan pemimpin menunjukkan minat dalam setiap gagasannya. Yang kedelapan, menepati janji yang diberikan kepada bawahan, cepat menangani keluhan, dan memberikan jawaban secara sungguh-sungguh dan tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir, memberikan petunjuk dan jalan keluar mekanisme pekerjaan dengan cukup, meningkatkan keamanan dan menghindari kesalahan seminimal mungkin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dalam lembaga dakwah meliputi yang pertama, keberadaan seorang dai, baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak, merujuk pada eksistensi dai dalam kegiatan dakwah. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik dan kemampuannya, baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, adanya materi. Materi adalah konten yang akan disampaikan kepada mad'u. Materi harus sesuai dengan kebutuhan mad'u agar dapat tercapai tujuan dakwah. Kemudian yang terakhir, setiap atau semua kegiatan dakwah harus memiliki tujuan yang jelas dengan objek yang akan didakwahi. Dalam pengembangan lembaga dakwah tentu memiliki beberapa prinsip seperti berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, adanya manajemen tata kelola yang baik, inklusif dan merangkul semua golongan tanpa adanya sikap membeda-bedakan, berorientasi pada kemanfaatan sosial, kreativitas dan inovasi, melakukan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, kemudian adanya kaderisasi yang berlanjut, dan yang terakhir melakukan evaluasi secara rutin terhadap program-program yang dijalankannya. Berikut ini merupakan kualitas etos kerja yang sangat krusial dan perlu diterapkan dalam pengelolaan lembaga dakwah Islam. Yang pertama ada as-salah, baik dan bermanfaat. Artinya Islam hanya menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan agar memberikan nilai tambah dan meningkatkan derajat manusia serta individu maupun kelompok sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 132. Yang kedua ada al-itqan atau kemantapan atau perfectness. Kualitas kerja yang itqan atau sempurna adalah sifat pekerjaan Tuhan dan merupakan kualitas pekerjaan yang islami sesuai dengan firman Allah Surat An-Naml ayat 88. Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang berjuang untuk mencapai keunggulan yang melibatkan pencapaian standar teknis yang tinggi. Untuk mencapainya, seseorang memerlukan dukungan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Islam menekankan pentingnya terus-menerus memperoleh dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga ada al-ihsan, yang artinya melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi. Kualitas ihsan memiliki dua makna dan memberikan dua pesan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihsan yang terbaik dari yang dapat dilakukan. Kedua, ihsan yang memiliki arti lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Makna ini menunjukkan perlunya peningkatan secara terus-menerus dengan bertambahnya pengetahuan, pengalaman, waktu, dan sumber daya lainnya. Yang keempat ada mujahadah atau kerja keras dan optimal. Al-Quran menekankan pentingnya mujahadah dalam bekerja untuk kemaslahatan manusia,
khususnya untuk kesejahteraan mereka sendiri dan untuk meningkatkan nilai guna dari hasil kerja mereka. Kemudian yang kelima ada tanafus dan ta'awun, berkompetisi dan tolong-menolong. Al-Quran mendorong persaingan dalam melakukan kebaikan, seperti yang terdapat dalam banyak ayat yang memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 108. Merancang etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam pengembangan lembaga dakwah meliputi langkah-langkah sederhana namun efektif. Yang pertama, penting bagi lembaga untuk menetapkan visi dan misi secara terperinci. Visi harus mencerminkan tujuan utama dari dakwah tersebut, sementara misi adalah langkah-langkah untuk mencapainya. Semua anggota lembaga harus memegang erat nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua, etos kerja harus bersumber dari prinsip-prinsip seperti tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, disiplin dalam waktu dan aktivitas, profesionalisme dalam bekerja, dan kerjasama tim. Hal ini akan memberikan jaminan bahwa setiap anggota memiliki motivasi dan sikap positif dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga, dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi anggota lainnya. Seorang pemimpin yang efektif akan melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dan bertindak secara bijaksana. Penting bagi pemimpin untuk terus memperbaiki diri, baik secara spiritual maupun dalam kemampuan memimpinnya. Selanjutnya, yang keempat, untuk meningkatkan kualitas kerja dan kepemimpinan, lembaga perlu menyediakan pelatihan bagi para anggotanya. Pelatihan ini mencakup pengembangan keterampilan kerja, kepemimpinan, dan pembinaan akhlak. Dengan demikian, setiap anggota dapat meningkatkan kinerja dakwah mereka secara efektif. Yang kelima, evaluasi berkala juga menjadi hal yang sangat vital. Lembaga perlu secara berkala mengevaluasi kinerja anggotanya untuk meningkatkan etos kerja dan sikap kepemimpinan. Evaluasi ini juga dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, prinsip-prinsip Islam harus diimplementasikan dalam rutinitas kerja, termasuk bekerja dengan niat baik, menjaga waktu sholat, dan bersikap jujur. Dengan pendekatan ini, lembaga dakwah akan berkembang dengan etos kerja yang kuat dan kepemimpinan yang efektif. Etos kerja yang baik membuka peluang bagi pengembangan lembaga dakwah. Pertama, etika kerja yang kuat termasuk disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dapat meningkatkan produktivitas lembaga. Ketika setiap anggota bekerja dengan penuh dedikasi, program dakwah dapat berjalan dengan lebih efektif dan mencapai lebih banyak orang. Selain itu, etos kerja akan menciptakan kepercayaan baik di antara anggota lembaga maupun masyarakat luas, sehingga lembaga dakwah bisa berkembang lebih luas dan dapat dipercaya oleh komunitas. Namun, ada juga tantangan dalam membangun etos kerja ini. Salah satu tantangan yang dihadapinya adalah menjaga konsistensi, mempertahankan tingkat semangat kerja yang tinggi dan kedisiplinan yang berkelanjutan dapat menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi tantangan internal maupun keterbatasan sumber daya. Selain itu, setiap individu di organisasi mungkin memiliki latar belakang dan tingkat komitmen yang berbeda-beda, yang dapat menghambat upaya menciptakan budaya kerja yang konsisten di kalangan seluruh anggota. Peluang lainnya adalah kemampuan organisasi untuk berkembang melalui kepemimpinan yang berintegritas dan menjadi contoh teladan. Namun, tantangannya timbul jika pemimpin tidak mampu menginspirasi atau tidak konsisten, maka semangat kerja anggota dapat menurun. Demi itu, menciptakan budaya kerja yang tangguh memerlukan kolaborasi, tekad yang kuat, dan kepemimpinan yang bijaksana, serta menjadi teladan dalam aktivitas dakwah.
Sekian materi mengenai etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam pengembangan lembaga dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.